Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini kembali saya berbagi, bisa berjumpa di channel YouTube saya, Robiah Malayati ya. Jadi Anda bisa mengikuti beberapa konten-konten yang saya coba hadirkan. Dalam rangka saya juga ingin berbagi tentang pengalaman-pengalaman saya, baik itu di dunia tulis menulis atau di dunia broadcasting, atau juga beberapa pengalaman yang lain. Nah, kali ini lanjut ulasan kita tentang daram, free writing. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah share Anda tentang bukunya Hernomo Hashim yang berjudul Free Writing ya. Free Writing. Hernomo Hashim ini cukup mahir atau cukup tokcer ya kalau berbagi tentang tips dan juga trik menulis dan juga membaca terutama ya. Saya dulu pernah juga dapat ungkapan yang itu cukup menggugah dari Hernomo Hashim yang mengatakan bahwa membaca buku itu selezat pizza kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana supaya kita membaca itu bisa kita lakukan begitu lezatnya seolah-olah kita makan. Tergantung Anda sukanya makan apa gitu ya. Suka makan pizza ya baca buku selezat pizza. Kalau sukanya rujak ya selezat rujak. Jadi tergantung. Intinya adalah bahwa membaca menjadi aktivitas yang begitu enak, begitu menyenangkan, begitu kita sukai. Pinginnya begitu. Oke, pasangan yang membaca adalah writing. Kita pengen menulis. Sebenarnya kalau saya boleh katakan, kita itu sebenarnya sudah punya instrumennya untuk menulis ya. Jadi kita sudah diajarkan cara berbahasa sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Bahkan di bangku pendidikan anak usia dini gitu ya, sudah dikenalkan dengan bahasa. Dan kita punya kehidupan sekitar kita, lingkungan kita, yang itu sebenarnya adalah gudangnya inspirasi untuk menulis. Nggak usah jauh-jauh kalau cari ide, di sekitar kita itu banyak. Saya sudah buktikan. Nah, kalau berbicara seputar ide dari sekitar itu, saya punya ini rahasia diare pegon yang benar-benar murni saya dapat idenya dari sekitar ya, rahasia diare pegon dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, ini nanti aja kita ulas bagaimana ide apa sih di dalam novel ini yang ini lahirnya dari kehidupan atau lingkungan sekitar saya gitu ya. Itu kita ulas nanti aja. Dan sekarang kita lanjut, kita mau ngobrol seputar free writing. Free writing menulis dengan bebas atau kebebasan menulis ya. Jadi memang kalau menulis menurut saya spiritnya adalah bebas. Jangan sampai kita tertekan atau kita tidak memiliki kebebasan untuk menuangkan gagasan atau pemikiran kita. Karena apa? Karena itu akan menjadi penghambat bagi kita untuk bisa menulis gitu. Nah, salah satu yang yang menyebabkan bahwa kita tidak free writing, tidak bebas menulis adalah ekspektasi. Ternyata dari diri kita hambatannya gitu ya. Ekspektasi menulis. Kita seringkali pengen mendapatkan tulisan yang begitu bagus, begitu indah, begitu spektakuler, begitu wah gitu ya. Atau begitu banyaklah beragam harapan kita untuk bisa menghasilkan tulisan yang bagus. Oke, dan itu wajar-wajar aja karena setiap orang juga ingin tulisannya juga menjadi tulisan yang bagus karena itu nanti akan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat pembaca ya. Seringkali kita menanamkan itu dalam pikiran kita tanpa sadar, bisa jadi tanpa sadar kita ingin tulisan kita menjadi tulisan dengan ekspektasi yang sangat wah. Tanpa sadar itu seringkali menjadi jangkar yang menghambat kita untuk bisa berjalan dan memulai menulis. Nah itu, makanya kita perlu memahami diri kita sendiri supaya kita nanti bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, mewujudkan karya kita melalui tulisan. Itu juga kita perlu merefleksi atau melihat ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita perlu waspada, hati-hati dengan ekspektasi kita, karena jangan sampai ekspektasi itu membuat kita kemudian tidak bebas untuk menulis ya. Jadi spiritnya adalah free writing, spirit untuk bebas menulis, menuangkan gagasan.
Oke, saya coba buka. Sebenarnya di buku ini banyak sekali diungkapkan gagasan-gagasan ya. Ini di daftar isi kelihatan nggak ya? Oke, oke, agak silau kena cahaya ya. Oke, saya bacakan. Ada beberapa gagasan menarik dalam buku ini sebenarnya, termasuk salah satunya pandangan-pandangan dari tokoh yang secara apa ya, gagasannya hampir sama gitu ya, bahwa bahwa menganjurkan untuk kita ketika menulis itu dasari dengan spirit kebebasan. Ada banyak di sini, ada James W. Pennebaker, kemudian Stephen, kemudian Bobby D. Porter, Colin Rose, Roger Sperry, dan lain sebagainya. Intinya sama, mereka juga sangat menganjurkan untuk ketika menulis itu dilandasi pada kebebasan. Saya coba buka di bab pertama yang sudah ditulis oleh Hernowo. Dia menuliskan judulnya menulis tanpa bentuk. Ini sebenarnya spiritnya atau intinya sama dengan menulis bebas ya, free writing, menulis dengan spirit kebebasan. Oke. Di sini dia disampaikan yang saya maksud dengan menulis bebas, yang saya maksud dengan menulis bebas dari tekanan dan ancaman harus menulis begini dan begitu adalah menulis tanpa bentuk. Dia menyebutkan istilahnya menulis tanpa bentuk sebagaimana diusulkan oleh Natalie Goldberg ya. Jadi ini yang mengusulkan Natalie Goldberg, istilahnya adalah menulis tanpa bentuk. Nah, dalam bukunya Writing Down the Bones, Goldberg memang menanamkan konsep free writing sebagai menulis tanpa bentuk. Jadi dia menyebutnya menulis tanpa bentuk kalau Natalie Goldberg ya. Coba simak kata-kata Goldberg sebagai berikut. Goldberg mengatakan, menulis tanpa bentuk adalah menulis dari pikiran sendiri. Hasil menulis itu mungkin tidak sesuai dengan bentuk tulisan dalam genre tertentu, misalnya bentuk esai, cerpen, puisi, novel, atau bentuk-bentuk lainnya. Yang penting memang menulis itu sendiri. Menuliskan sebebas-bebasnya seluruh pikiran yang terlintas di benak tanpa rasa takut. Nah, itu ya. Jadi Goldberg tadi mencoba untuk memberikan gambaran pada kita, jangan terbebani juga mengkotak-kotakkan pikiran kita ketika menulis itu. Apakah tulisan saya ini sebentuk esai? Apakah tulisan saya ini sebentuk cerpen? Apakah tulisan saya ini sebentuk novel? Apakah tulisan saya ini sebentuk bentuk lainnya gitu ya? Karena dengan ketika kita sebagai orang yang mulai menulis, terkadang hal-hal yang mengkotak-kotakkan seperti itu malah akan menjadi pembatas atau membatasi kita dalam menuliskan gagasan kita. Jadi Natalie Goldberg dalam tulisan ini menyarankan kita menulis itu sendiri, bukan kemudian kita ingin menulis esai, menulis cerpen, menulis puisi, menulis novel, atau menulis bentuk-bentuk yang lainnya gitu. Ini adalah maksudnya supaya kita itu benar-benar dilandasi dengan kebebasan bagi kita untuk menuangkan gagasan, dan kita menuangkan gagasan itu tanpa rasa takut. Digarisbawahi, tanpa rasa takut ya. Jadi dia mengatakan tanpa rasa takut, supaya kita itu menulisnya benar-benar bebas. Banyak hal yang kemudian karena itu karena kekhawatiran kita atau karena keinginan kita untuk mengkategorisasikan tulisanku ini sejenis tulisan cerpen, novel, atau tulisan artikel, atau lebih detail lagi artikel ini yang syarat dengan argumentasi, yang syarat dengan data, atau artikelnya harus begini, harus begitu. Nah, yang semacam itu justru akan menghambat kita ketika kita mau menuangkan gagasan kita. Jadi intinya adalah menulis itu sendiri. Tuangkan gagasan dalam tulisan tanpa kita terbebani oleh berbagai macam kekhawatiran atau aturan-aturan yang sudah kita tahu, termasuk juga rasa takut dan juga ekspektasi yang menghambat kita gitu ya. Semoga ini membantu bagi teman-teman yang ingin memulai untuk menulis, dan yang terpenting spirit untuk menulis bebas itu harus kita tanamkan dalam diri kita, karena kalau mau coba, insya Allah hasilnya akan luar biasa.
menulis dengan bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.